Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Katolik SMK Medland School. Teman-temanku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk mengembangkan karunia Allah yang ada dalam diri kita masing-masing. Telah kita ketahui, Allah memberikan karunia khusus yang dapat membuat orang tersebut hidup bahagia. Karunia khusus itu salah satunya adalah bakat atau kemampuan atau potensi. Orang muda seringkali tidak menyadari kemampuan-kemampuan dan talenta yang ada dalam diri mereka. Di lain pihak, mereka pun sulit menerima keterbatasan-keterbatasannya. Selain itu, ada pula orang muda yang masih mengalami kebingungan akan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, orang muda perlu dibimbing untuk menemukannya, sehingga sejak dini orang muda bisa mengarahkan cita-cita mereka sesuai dengan kemampuan itu. Orang muda perlu dilatih melihat kemampuan-kemampuan yang menonjol, kebiasaan yang paling disukai, minat yang ditekuni. Orang muda juga perlu dilatih mendengar pendapat teman-temannya tentang kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya. Kita harus menyadari bahwa bakat atau kemampuan setiap orang berbeda. Pada dasarnya, setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan, walaupun dengan kadar yang berbeda antara satu dengan yang lain. Orang yang pandai dalam pelajaran matematika misalnya belum tentu terampil dalam olahraga. Orang yang pandai bernyanyi belum tentu juga dia pandai dalam hal olahraga. Orang yang pandai dalam pelajaran IPA belum tentu pandai bersosialisasi dengan teman. Tidak ada seorang pun yang pandai dan terampil dalam segala hal. Kenyataan semacam ini seharusnya menyadarkan setiap orang bahwa di satu pihak setiap manusia memiliki kemampuan, tetapi di lain pihak dia mempunyai keterbatasan. Maka tugas setiap orang adalah menemukan apa yang menjadi kemampuannya serta menemukan juga keterbatasannya. Sikap yang bijaksana dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan dapat kita lakukan dengan menyadari bahwa kemampuan dan keterbatasan adalah anugerah Tuhan. Diharapkan tidak menjadikan kita seorang yang sombong atau takabur dengan kemampuan kita. Kemampuan harus ditingkatkan, dilatih terus-menerus agar semakin berkembang dan dapat dijadikan andalan hidup. Sebaliknya, keterbatasan jangan sampai membuat seseorang minder, menganggap diri sebagai seseorang yang bernasib buruk, atau merasa hidupnya tidak berguna. Kelemahan atau keterbatasan harus disadari dan diatasi agar tidak menjadi hambatan untuk mengembangkan diri. Mentalitas yang perlu dikembangkan adalah sikap yang mau bekerja keras, mau belajar dari orang lain, tidak cepat menyerah, optimis, mau mencoba, dan sikap-sikap positif yang lainnya. Jika kita mau sedikit membuka wawasan kita, justru banyak orang sukses setelah ia menyadari keterbatasannya. Banyak tokoh sukses yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu. Dengan kemiskinan itu menumbuhkan tekad untuk menunjukkan bahwa orang miskin pun dapat sukses. Ia tidak mau orang lain melecehkan dirinya karena ia miskin.
Ia ingin orang lain juga menghargai dirinya sebagai pribadi yang bermartabat. Itulah sebabnya dia belajar dengan keras dan meraih prestasi yang gemilang. Sebagai kaum beriman, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara mengembangkan bakat dan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Keunggulan diri berkaitan dengan bakat dan kemampuan hendaknya tidak membuat setiap orang merasa lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat memunculkan sikap sombong dan arogan. Demikian pula dengan keterbatasan yang ada, tidak membuat orang menjadi rendah diri, minder, atau bahkan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Iman Kristiani menegaskan bahwa setiap manusia sejak awal diciptakan sudah dibekali oleh Allah dengan berbagai kemampuan. Bekal itu diberikan supaya manusia dapat hidup dan berkembang menuju kesempurnaannya. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda satu terhadap yang lain, sebab dengan perbedaan itu maka terjadilah apa yang dikehendaki Tuhan, yakni agar manusia saling membantu dan bekerja sama dalam mengembangkan diri. Dalam Matius 25 ayat 14-30, Yesus mengajarkan perumpamaan tentang talenta. Dalam kisah perumpamaan tersebut, Yesus mengajak kita untuk menyadari kemampuan yang telah dianugerahkan Allah. Kemampuan itu harus dikembangkan dengan sikap yang bertanggung jawab, sebab pada saatnya nanti manusia harus mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan itu. Mengembangkan dan menggunakan talenta sebagaimana mestinya adalah panggilan dan tuntunan Kristiani. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan atau talenta yang ada dalam diri, misalnya dengan melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan diri, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, dan hal-hal positif lainnya. Selain itu, dalam mengembangkan kemampuan dalam diri kita, kiranya perlu disertai dengan sikap-sikap tidak mudah putus asa, tekun, disiplin, dan berusaha dengan keras serta menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Semoga lewat pembelajaran hari ini kita semakin menyadari bahwa kita diciptakan Allah dengan karunia-karunia yang sudah Allah berikan. Karunia itu dapat berupa kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Dan pada dasarnya, baik kelebihan maupun kekurangan itu diberikan oleh Allah untuk kita supaya kita dapat mengembangkan diri menjadi semakin lebih baik lagi. Oleh karena itu, marilah kita bersama mensyukuri dan mengembangkan segala sesuatu yang sudah Allah berikan supaya kita semakin serupa dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.